Ternyata ide konten ini selain simpel dibuat, juga bisa menghasilkan banyak cuan, meski penontonnya masih sedikit. Jadi ide konten ini sangat cocok sekali untuk teman-teman coba, khususnya buat teman-teman yang mau menghasilkan uang dari YouTube, tanpa harus keluar modal. Nah, jadi seperti apa untuk ide kontennya ini, dan bagaimana untuk cara pembuatannya? Teman-teman bisa simak pembelajarannya setelah yang satu ini. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Ruang Influencer. Nah teman-teman, jadi pada pertemuan kita kali ini seperti biasa di sini kita akan belajar bersama-sama kembali ya, membuat ide konten YouTube yang sangat-sangat simpel untuk dibuat dan pastinya bisa menghasilkan cuan ya teman-teman ya. Jadi di sini buat teman-teman yang memang ingin menjadi seorang konten kreator dan teman-teman mungkin kebingungan ya mau konten apa nih. Nah teman-teman mungkin cocok banget untuk belajar di video ini, karena di dalam video ini nantinya saya akan berikan satu referensi ide konten yang sangat-sangat mudah banget untuk dibuat dan bisa menghasilkan cuan yang cukup gede teman-teman. Jadi di sini tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ke channel referensinya ya untuk kita tirukan ide kontennya. Nah teman-teman, channel referensi yang akan kita gunakan untuk ditirukan ya videonya pada kesempatan kali ini adalah channel dari The Visu Vlog Text ya teman-teman ya. Nah di channel ini yaitu adalah channel yang membahas mengenai spek handphone teman-teman. Nah, channel ini teman-teman ya sudah mendapatkan kurang lebihnya sekitar 7.000 subscriber. Memang ini untuk channelnya masih kecil ya teman-teman ya, karena mungkin juga masih baru, dan tetapi teman-teman bisa lihat aja videonya ini rutin banget beliau menguploadnya ya. Ini 12 jam yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, ini rutin banget ya beliau menguploadnya. Dan ini rata-rata untuk view-nya juga lumayan nih teman-teman, ada yang 721 ditonton, 1,4 ribu ditonton, dan lain sebagainya. Dan di video terpopulernya ini kurang lebih sekitar 6 bulan yang lalu ya, itu sudah mendapatkan sekitar 167.000 kali ditonton teman-teman. Nah pastinya di sini teman-teman kan akan berpikiran ya, kenapa kalau view-nya tergolong masih kecil, apakah bisa menghasilkan uang yang cukup banyak? Nah teman-teman jangan salah paham terlebih dahulu teman-teman. Nah untuk pembahasan ide konten yang teknologi seperti ini ataupun membahas handphone ini, itu untuk RPM ataupun harga tayangan per 1000 iklannya itu sangat-sangat besar banget teman-teman. Kenapa saya bisa bicara seperti ini? Karena saya juga memiliki channel lainnya yang sudah dimonetisasi dan berbau untuk kontennya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan untuk RPM-nya memang terbukti sangat-sangat besar banget, meskipun untuk penontonnya itu ditargetkan ke penonton Indonesia teman-teman. Jadi bisa dikatakan apabila teman-teman bandingkan ya dengan konten lain, misalkan konten game ataupun konten masak-masak, itu RPM-nya itu mungkin 2 sampai dengan 3 kali lipat ya dibandingkan dengan ini teman-teman. Jadi lebih besar ini teman-teman ya ketimbang konten-konten ataupun tema-tema lainnya untuk RPM-nya. Jadi meskipun dikatakan di sini untuk view-nya misalkan nih 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu misalkan hanya tembus ratusan view seperti ini per bulannya kurang lebih bisa untuk mendapatkan pendapatan 5 juta teman-teman, bahkan lebih teman-teman ya setiap bulannya, hanya dengan view-nya sekitar ratusan seperti ini saja teman-teman. Apalagi di sini ada yang tembus sekitar ini teman-teman ya, sekitar 167.000 kali ditonton, ada juga yang tembus 121.000 kali ditonton dan lain sebagainya. Tentu saja ini pendapatannya akan sangat-sangat lumayan banget teman-teman. Padahal untuk kontennya ini sangat-sangat sederhana dan mungkin teman-teman juga bisa kerjakan hanya dengan rebahan aja. Nah pastinya teman-teman penasaran kan seperti apa untuk kontennya. Nah kita akan coba lihat ya teman-teman di uploadan video terbarunya ini 12 jam yang lalu. Kita akan lihat. Nah teman-teman, kurang lebihnya hanya seperti ini saja teman-teman untuk pembuatan kontennya. Ini sangat-sangat simpel banget untuk dibuat. Jadi di sini beliau hanya menampilkan display seperti ini ya, dan nantinya beliau hanya memperbandingkan antara spek HP yang satu dengan yang lainnya. Jadi hanya seperti ini saja teman-teman untuk pembuatan kontennya, sangat-sangat simpel banget. Dan di sini juga bisa ditargetkan ke penonton luar negeri ya teman-teman, yang dimana tentu saja akan berkali-kali lipat nantinya ya untuk pendapatan teman-teman dari hanya membuat konten
konten seperti ini aja teman-teman. Dan nantinya di sini juga kita akan belajar ya bagaimana sih untuk cara pembuatannya, agar nantinya teman-teman juga bisa mengikuti ataupun mencoba untuk membuat konten seperti ini. Dan buat teman-teman yang berpikiran apakah konten seperti ini bisa dimonet, padahal kan di sini tanpa tampil wajah, tanpa tampil suara. Nah, teman-teman, ini konten ini bisa dimonet ya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini sudah ada keterangan terima kasih ataupun super thank-nya. Jadi channel ini sudah dimonetisasi. Jadi buat teman-teman nggak perlu ragu lagi, misalkan membuat konten ini takut nggak bisa dimonet dan sebagainya. Ini sudah ada buktinya teman-teman ya, bisa dimonetisasi. Nah, di sini saya harap teman-teman sudah paham ya untuk maksud dan tujuan dari konten yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini kita langsung lanjut ya teman-teman untuk bagaimana cara pembuatan konten seperti ini. Nah, caranya yang pertama kita akan menggunakan teknik ATM ataupun amati, tiru, dan modifikasi. Kita akan tirukan untuk konten yang ini teman-teman ya. Kita akan tirukan dengan cara teman-teman klik aja nanti di sini titik 3. Kemudian teman-teman nanti klik aja di bagian simpan ke tonton nanti ya, agar nantinya videonya tidak hilang ataupun mudah kalian temukan. Nah, nantinya teman-teman tinggal klik aja di bagian tonton nanti ya, di bagian playlist channel teman-teman. Nah, nanti akan muncul di sini ya untuk thumbnail ataupun mungkin videonya ya. Nah, nantinya kemudian teman-teman tinggal buka aplikasi Google Chrome, teman-teman cari aja background ya. Backgroundnya bebas, teman-teman mau background apa. Nah, di sini sebagai contoh aja saya akan mencari background biru ya, misalkan ini. Nah, teman-teman tinggal ambil aja ya untuk backgroundnya bebas yang mana aja teman-teman pilih. Dan kemudian di sini teman-teman silakan cari HP yang teman-teman ingin perbandingkan ya. Sebagai contoh aja di sini saya mencari HP Samsung ya seperti ini. Nah, teman-teman tinggal ambil aja gambarnya sesuai yang teman-teman inginkan. Misalkan saya akan ambil gambar ini sama yang ini ya teman-teman ya. Kita akan perbandingkan dua HP ini. Nah, selanjutnya teman-teman nanti bisa install aplikasi CapCut ya untuk mengeditnya. Nah, di sini saya sudah memiliki aplikasi CapCut. Langsung aja kita klik di bagian proyek baru. Nah, setelah sudah seperti ini, teman-teman tinggal ubah aja untuk rasionya. Teman-teman bisa ubah menjadi 16:9 seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal klik checklist. Dan teman-teman itu bisa lebarkan ya untuk gambarnya sampai full seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal panjangkan. Nah, seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal tambahkan overlay, teman-teman. Nah, teman-teman tinggal tambahkan overlay, yaitu untuk gambar HP yang teman-teman sudah ambil dari Google tadi. Nah, nanti contohnya kurang lebih seperti ini ya, setelah teman-teman sudah menambahkan overlay ataupun gambar yang teman-teman sudah download tadi ya di aplikasi Google tadi. Dan di sini nanti seperti ini jadinya teman-teman, kalian tinggal atur aja ya posisi HP-nya mau seperti apa ya, misalkan seperti ini dan lain sebagainya. Teman-teman tinggal atur aja. Yang penting kelihatan rapi ya teman-teman seperti ini. Kemudian yang kedua di sini teman-teman juga bisa atur ya di bagian ini untuk durasinya. Nah, misalkan durasinya sepanjang ini ataupun seberapa, nanti teman-teman tinggal atur aja. Misalkan contoh ini ya, segini untuk durasi yang pertama. Kemudian di sini teman-teman tinggal tambahkan aja ya keterangan dari kedua spek HP ini. Nah, untuk keterangannya di sini ada dua opsi yang teman-teman bisa lakukan. Opsi yang pertama, teman-teman bisa mencontoh ya dari video yang teman-teman sudah simpan di bagian tonton nanti tadi. Teman-teman bisa ikuti aja ya keterangannya seperti yang ada di video. Nah, seperti ini ya, teman-teman bisa ikuti aja keterangannya seperti yang ada di sini. Atau nanti teman-teman bisa cari manual ya di aplikasi Google. Teman-teman ketikkan aja kata kuncinya sesuai dengan spek HP yang teman-teman ingin bandingkan. Misalkan Samsung A15, nanti teman-teman tinggal cari aja ya. Misalkan di sini nanti ada fitur-fitur ataupun spek-spek yang teman-teman bisa ikuti ataupun masukkan ya di dalam konten HP teman-teman tadi. Sebagai contoh di sini kita akan memperbandingkan untuk kapasitas memori ya. Nah, misalkan ini sebagai contoh aja teman-teman ya. Di sini untuk perbandingannya teman-teman bisa masukkan untuk teksnya terlebih dahulu. Kalian klik di bagian teks, kemudian tambahkan teks. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan nih, misalkan ROM-nya berapa yang sebelah kanan. Misalkan di sini ROM-nya misalkan 64 GB ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, di sini supaya tulisannya bagus ataupun tidak monoton seperti ini, teman-teman bisa ganti aja fontnya ya. Nah, teman-teman tinggal pilih, ini banyak banget untuk fontnya. Misalkan yang ini ya, kita pilih yang ini. Dan nantinya di sini untuk warnanya juga teman-teman bisa atur ya, ada di bagian gaya, di bagian efek dan lain sebagainya. Intinya teman-teman kreasikan aja sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah, seperti ini misalkan, dan kemudian teman-teman bisa klik lagi di bagian tulisannya. Kemudian di bagian ini teman-teman cari aja yang duplikat ya tulisannya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian teman-teman klik.
dan teman-teman geser ya ini tulisannya ke samping sini. Nah, maka secara otomatis akan jadi ganda seperti ini. Jadi teman-teman tidak perlu mengedit dari awal lagi ya. Kemudian yang ini teman-teman tinggal masukkan nih ROM-nya berapa, misalkan di sini 128 GB ya teman-teman ya, seperti ini. Nah, nanti terjadi seperti ini teman-teman ya apabila sudah berhasil teman-teman buat untuk teksnya. Nah, nanti kan akan kelihatan spek yang paling bagus yang mana, akan HP yang ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa tambahkan animasinya ya teman-teman untuk HP-nya ataupun tulisannya. Misalkan kita akan tambahkan animasi pada HP yang pertama terlebih dahulu ya. Yang ini kita akan tambahkan animasinya. Kalian klik aja untuk gambarnya. Kemudian teman-teman klik animasi. Dan di sini teman-teman pilih animasi yang masuk ya. Nah, di sini teman-teman bebas mau pilih yang mana aja untuk animasi masuknya. Misalkan yang ini teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian di sini teman-teman untuk HP yang kedua bisa tambahkan juga animasi bebas ya, ataupun yang sama juga nggak masalah, misalkan seperti ini. Nah, ya contohnya seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tulisannya juga bisa ditambahkan animasi. Seperti ini ya, kalian klik tulisannya. Kemudian teman-teman tambahkan animasi nih di bagian ini. Nah, sama ya teman-teman, untuk caranya seperti tadi. Untuk menambahkan animasinya teman-teman tinggal pilih aja yang mana saja untuk animasinya, dan teman-teman tambahkan aja ya untuk animasinya di setiap teksnya. Nah, nantinya kurang lebih akan jadi seperti ini teman-teman. Nah, akan jadi seperti ini ya. Nanti selanjutnya teman-teman tinggal buat lagi aja yang kedua. Misalkan kalian akan memperbandingkan apa lagi nih, kapasitas kan sudah. Nah, nanti teman-teman bisa perbandingkan yang kedua, misalkan dari segi kamera, ataupun lebar layar, ataupun mungkin penyimpanan dan lain sebagainya. Nanti teman-teman tinggal tambahkan lagi dan tambahkan lagi aja ya untuk keterangan ataupun spek HP yang teman-teman akan bandingkan tadi. Teman-teman nanti bisa lihat aja referensinya di video yang sudah teman-teman simpan di bagian tonton nanti ini ya teman-teman. Kalian tinggal lihat aja referensinya, bagaimana cara menempatkan teksnya dan lain sebagainya, seperti itu teman-teman. Dan nantinya apabila sudah jadi ya untuk di bagian tadi, nah apabila sudah jadi untuk videonya, teman-teman langsung aja klik di bagian ekspor untuk menyimpannya. Dan terakhir nanti teman-teman tinggal upload aja di channel yang teman-teman ingin buat ya untuk kontennya. Jadi teman-teman tinggal upload, dan untuk cara menguploadnya nanti teman-teman di sini bisa mengikuti ya teman-teman, bisa mengikuti data yang ada pada video target, misalkan dari judulnya ataupun thumbnailnya. Nah, teman-teman tinggal ikuti aja supaya nantinya cepat direkomendasikan. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk pembelajaran pembuatan konten simple pada kesempatan kali ini. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba untuk pembuatan konten seperti ini, silakan teman-teman coba ya. Yang penting pesan dari saya di sini buat teman-teman yang mungkin ingin memulai menjadi seorang konten kreator, teman-teman di sini harus bulatkan tekad dan niat teman-teman. Karena di sini pada faktanya untuk memulai menjadi seorang konten kreator itu tidak mudah ya teman-teman ya. Pasti cukup berat dan cukup susah di awal. Seperti harus teman-teman itu konsisten, dan teman-teman itu harus disiplin juga dalam upload video dan lain sebagainya, supaya nantinya teman-teman itu bisa berhasil memonetisasi channel teman-teman dan bisa menghasilkan uang. Yang penting di sini teman-teman harus konsisten terus ya untuk upload video. Jangan sampai sebulan 2 bulan teman-teman nanti sudah bosan dan enggak upload lagi, karena itu sudah pasti tidak akan berhasil ya teman-teman, apapun niche channelnya, apapun video yang teman-teman buat. Jadi di sini kunci utamanya adalah konsisten upload teman-teman ya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga buat teman-teman yang ingin memulai menjadi seorang konten kreator, semoga teman-teman bisa sukses dan bisa sesuai dengan harapan teman-teman semua ya teman-teman. Jadi mungkin sekian teman-teman untuk pembelajaran kali ini saya akhiri, dan sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.